Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vian Veronica, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Palopo. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Komunikasi Organisasi yang diampu oleh Ibu Ria Amelinda SIKOM MIKOM. Baik, saya akan membahas dua materi, yaitu kepemimpinan dalam organisasi dan gaya komunikasi. Yang pertama, ada kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan menjadi salah satu faktor penting bagi keberhasilan sebuah organisasi. Kepemimpinan dalam organisasi akan menjadi lebih efektif jika seorang pemimpin telah mendapat respek dari anak buah. Dalam buku ini dikemukakan bahwa seorang pemimpin mau atau tidak mau harus mengambil kebijakan dan regulasi untuk mencapai tujuan organisasi yang dikelolanya. Pendekatan kepemimpinan yang efektif memiliki karakteristik tertentu seperti halnya daya fisik, mengatasi masalah, kemahiran, keakraban, mengukur kualitas, berkomunikasi yang efektif, dan kemampuan baik soft skill serta hard skill. Kita ke materi yang kedua, yaitu gaya komunikasi. Gaya komunikasi atau komunikasi style didefinisikan sebagai seperangkat perilaku antar pribadi yang terspesialisasi yang digunakan dalam suatu situasi tertentu. Dengan mempelajari gaya komunikasi, kita mampu menganalisis permasalahan dalam mencapai tujuan organisasi. Kita juga dapat memperoleh gambaran atau pandangan dalam membangun komunikasi, baik dengan pemimpin, bawahan, atau relasi kerja kita dengan orang lain. Oke, next. Menurut Stewart Lee, Tubbs, dan Sylvia Moss, terdapat beberapa jenis gaya komunikasi, yaitu yang pertama, the controlling style atau gaya komunikasi mengendalikan. Gaya komunikasi yang bersifat mengendali ini ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi ini dikenal dengan nama komunikator satu arah atau one-way communication. Next, yang kedua, the equalitarian style atau gaya komunikasi kesamaan atau kesetaraan. Aspek penting gaya komunikasi ini ialah adanya landasan kesamaan. The equalitarian style of communication ditandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan-pesan verbal secara lisan maupun tertulis yang bersifat dua arah atau two-way traffic of communication. Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi yang bermakna kesamaan ini adalah orang-orang yang memiliki sikap kepedulian yang tinggi serta kemampuan yang membina hubungan baik dalam konteks pribadi maupun lingkungan kerja. Oke, next, yang ketiga, yaitu ada the structuring style atau gaya komunikasi berstruktur. Gaya komunikasi yang berstruktur ini memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas dan pekerjaan serta struktur organisasi. Pengiriman pesan atau sender lebih memberi perhatian kepada keinginan untuk mempengaruhi orang lain dengan jalan berbagi informasi tentang tujuan organisasi, jadwal kerja, aturan, dan prosedur yang berlaku dalam organisasi tersebut. Oke, next. Kita ke bagian berikutnya, yaitu yang keempat ada the dynamic style. Gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan agresif karena pengirim pesan atau sender memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan, action atau oriented. The dynamic style of communication ini sering dipakai oleh para juru kampanye ataupun supervisor yang membawa para wiraniaga, salesman atau saleswoman. Berikutnya, yang kelima, yaitu the relinquishing style. Gaya komunikasi ini
lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima pesan, pendapat, ataupun gagasan orang lain daripada keinginan untuk memberi perintah, meskipun pengirim pesan atau sender mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan dalam video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.